Demikianlah poin 6 pengurus untuk periode 2022-2027 telah dilaksanakan. Selanjutnya kita menuju ke acara yang keempat, yaitu pelantikan pengurus yang akan dipandu oleh Bapak Ketua PHDI Kecamatan Poso Pesisir Utara. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Untuk mengawalinya sambut pengendali umat dari dia. Om Swastiastu. Jadi para pinadita termangku yang sudah suci yang kami muliakan, kemudian Parisade Hindu Dharma serta jajaran Desa Trimulya terpilih yang kami hormati, begitu juga Parisade Demisioner yang kami hormati pula. Kemudian WHDI, kemudian Badan Lemu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, kemudian seluruh tokoh agama yang ada di Desa Trimulya ini yang kami hormati pula, dan langsung kepada umat sedharma yang sama kami banggakan. Jadi Om Kawinamastu Namasidam, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Jadi pertama-tama patut kita melantunkan puja dan puji kepada Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung serta waranugraha beliau pada hari ini, ya, di kesempatan yang sangat spesial ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di sini dalam rangka persembahyaan bersama yang pada hari ini sangat spesial karena dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru, pengurus Parisade Hindu Dharma Desa Trimulya masa periode 2022-2027. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh pembawa acara, jadi sedikit mungkin saya sampaikan lagi bahwasanya runtutan kegiatan pelantikan ini terdiri dari yang pertama nanti adalah pembacaan SK, kemudian yang kedua pengukuhan sumpah, ya, nanti kami mohon kesediaannya Biro Pemangku untuk membantu kami dalam pengambilan sumpah nanti. Kemudian selanjutnya ada penandatanganan berita acara pelantikan, nanti ditandatangani langsung oleh Parisade atau pengurus harian Parisade terpilih. Nah, selanjutnya nanti yang terakhir secara simbolis, nah, kita akan menyaksikan bersama-sama yaitu serah terima dari pengurus Parisade Demisioner dengan pengurus Parisade yang terpilih sekarang ini. Oke, Mas Dharma, untuk mempercepat jalannya acara ini, saya akan langsung saja membacakan SK surat keputusan Parisade Hindu Dharma Kecamatan Poso Pesisir Utara terkait pengurus baru Desa Trimulya. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar diperhatikan. Kemudian kami mohon juga kepada pengurus terpilih untuk berdiri. Oke, kami mohon untuk berdiri dan menghadap ke umat sedharma Desa Trimulya. Oke, saya akan membacakan surat keputusan Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Poso Pesisir Utara. Surat keputusan Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Poso Pesisir Utara nomor 126 garing SK garing PHDI PPU garing 3 garing 2022 tentang pengesahan susunan pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia
Desa Trimulya dengan masa bakti 2022-2027. Atas Asung Kertawarannugraha Desa Yang Dewasa Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Poso Pesisir Utara. Yang pertama, menimbang bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan majelis tertinggi agama Hindu yang berfungsi antara lain untuk memasyarakatkan ajaran Weda, Disama, dan keputusan-keputusan Parisada yang lainnya. Yang kedua, bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia mempunyai tugas pokok melayani umat dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran suci Weda. Kemudian selanjutnya mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Selanjutnya memutuskan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Poso Pesisir Utara tentang pengesahan susunan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Trimulya dengan masa bakti 2022-2027. Jadi masa baktinya ini adalah 5 tahun masa bakti. Pertama, mengesahkan susunan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Trimulya seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. Yang kedua, keputusan ini bersifat kolektif kolegial, mengatasnamakan pengabdian untuk peningkatan serada dan bakti umat dalam rangka menegakkan ajaran Dharma. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Trimulya, tanggal 26 Maret 2022, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Poso Pesisir Utara, Iwayan Heri Krisnawan, Sekretaris Imade Sukadana. Nah, baik, saya akan membacakan lampiran dari surat keputusan ini, di mana lampiran ini berisi tentang susunan pengurus terpilih masa bakti 2022-2020. Jadi ketuanya adalah Iketut Sudarsana, kemudian sekretaris Iketut Sutarjana, bendahara Ikomang Wiranandana, bendaharanya. Kemudian adabnya Dewamade Sudiarta. Nah, keputusan ini ditetapkan tanggal 26 Maret 2022 atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia Iwayan Heri Krisnawan. Nah, Mas Dharma, jadi itu tadi pembacaan SK yang kami bacakan bahwasanya pengurus terpilih ini memiliki masa bakti yaitu 5 tahun. Jadi sesuai dengan hasil keputusan Mahasabab PHD Pusat dan juga Mahasabab PHD Kabupaten, semua pengurus harian Parisada itu masa baktinya sudah ditentukan yaitu 5 tahun. Jadi kami ingin keseragaman itu sampai ke tingkat desa seperti itu. Nah, baik, itu tadi saya sudah membacakan surat keputusan dari Parisada Hindu Dharma Kecamatan Poso Pesisir Utara. Selanjutnya adalah pengukuhan sumpah. Untuk itu yang boleh mungkin dibantu oleh temanku kita untuk Suci Weda. Jadi dalam pengukuhan sumpah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi dengan adanya sumpah ini kita berharap pengurus terpilih dapat nantinya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi mohon nanti para pengurus terpilih mengikuti apa yang kami sampaikan. Om Atta Parama Wisesa. Demi Sang Yang Widiwasa saya bersumpah. Demi Sang Yang Widiwasa saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan
Desa Trimulya selaku Persada Desa Kemas Indonesia dengan sebaik-baiknya, dengan baik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. sejujur-jujur dan adil-adilnya. Yang kedua, bahwa saya Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan ajaran agama akan selalu taat menjalankan ajaran berdasarkan kitab suci Weda. berdasarkan kitab suci Weda. Tiga, dengan ini saya Hari ini saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya akan melakukan tugas kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Om Awiganawastu Namo Sidam. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om. Oke, sudah selesai. Nah, Mas Dharma, jadi sama-sama tadi kita sudah saksikan pembacaan SK, kemudian ada pengukuhan sumpah yang disampaikan langsung oleh pengurus terpilih. Jadi dengan apa yang beliau sampaikan tadi, semoga menjadi sebuah motivasi untuk beliau berbuat demi pelayanan umat Desa Trimulya ini. Nah, selanjutnya agendanya adalah penandatanganan berita acara pelantikan. Jadi kami mohon Pak Sekretaris silakan dipandu untuk penandatanganan. Jadi sudah selesai penandatanganan berita acara pelantikan. Nah, selanjutnya secara simbolis boleh kami mungkin minta dengan hormat kepada pengurus Parisade Demisioner yang pertama hadir di sini dalam rangka secara simbolis serah terima para pengurus baru. Yang kita ini pengurus boleh diwakili oleh sekretaris, kemudian ada kebenaran boleh. Nah, silakan. Dalam ini ada 15. Nah, Mas Dharma, itu tadi sudah bersama-sama kita saksikan, ya. Nah, kita saksikan bersama-sama tadi pelantikan pengurus Desa Trimulya. Jadi dengan ini, jadi kami selaku Parisade Kecamatan Sulawesi Utara mengesahkan secara struktural. Jadi lembaga organisasi kami ada dari kabupaten, dari pusat kabupaten, kemudian kecamatan, dan desa. Dengan ini kami sahkan Parisade Dharma Indonesia Desa Trimulya dengan mengucapkan Om Awiganawastu Namo Sidam. Itu kami juga
Demikianlah rangkaian pelantikan pengurus baru ya, Ketua Parisade beserta jajaran Desa Trimulya periode 2022-2027. Selanjutnya kita menuju ke acara yang kelima, yaitu acara dharma yang akan dibawakan kembali oleh Bapak Ketua Parisade Kecamatan Kusum Sirutara. Kepada Bapak dipersilakan. Saya berdiri lagi nih, lupa masker. Ya, jadi sama-sama juga tadi kita sudah saksikan bahwasanya sudah terjadi pelantikan pengurus. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin perlu saya sampaikan dua hal. Yang pertama terkait tentang pengurus Parisade Dharma Indonesia secara umum. Jadi Mas Dharma, yang perlu kita ketahui bersama adalah itu yang pertama, Parisade ini atau menjadi Parisade, pengurus harian Parisade ini sangat mulia sekali sebenarnya. Kenapa mulia? Karena yang pertama, pengurus Parisade merupakan majelis tertinggi umat Hindu. Jadi segala hal yang kebijakan-kebijakan yang ada dalam umat itu dinaungi oleh majelis tertinggi umat Hindu yang dinamakan sebagai Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, secara umum Parisade ini memiliki struktur yang sangat jelas, Mas Dharma. Dari Parisade pusat, kemudian ada Parisade provinsi, Parisade kabupaten, kecamatan, dan sampai ke desa. Nah, itu memiliki visi yang sama. Isinya apa? Isinya adalah memasyarakatkan atau menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, moksa dan jagadita dalam atau berdasarkan pustaka suci Weda. Ini visinya sama semuanya dari jajaran pengurus Parisade. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan seperti apa yang juga disampaikan oleh Bapak Parisade Kabupaten saat melantik kami sebagai pengurus kecamatan, bahwasanya menjadi pengurus Parisade merupakan, boleh dikatakan sebagai organisasi yang bersifat irlaban. Jadi tidak ada keuntungan pribadi ketika menjabat sebagai pengurus harian Parisade. Itu tidak ada. Semuanya pure untuk pelayanan umat. Tidak ada keuntungan, bahkan keuntungan finansial pun itu tidak ada. Jadi biarlah Ida Sang Hyang Widi yang memberikan segala macam kebaikannya atas dasar pelayanan-pelayanan daripada pengurus harian Parisade. Jadi yang harap sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mendukung, mensupport Parisade terpilih ini akan dapat menjalankan tugasnya, kewajibannya dengan baik. Nah, Mas Dharma, jadi seperti yang dibacakan oleh susunan acara tadi, pembawa acara, bahwasanya ada Dharma Wacana. Dan juga ini saya mengucapkan terima kasih kesempatannya, karena saya juga ingin memberikan pesan Dharma walaupun hanya sedikit kepada Mas Dharma bertepatan dengan hari ini adalah momen Hari Raya Saraswati. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, jadi judul Dharma Wacana pada Saraswati ini yaitu perayaan Saraswati dalam kaitannya dengan pengabdian kita pada Catur Guru. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, jadi mungkin sebentar ketika saya mengucapkan atau mengungkapkan Dharma Wacana ini, ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan di hati Mas Dharma, nanti tolong dimaafkan kalau bisa diberikan saran untuk kebaikan kita bersama. Nah, Mas Dharma, Saraswati. Jadi Saraswati merupakan hari raya wajib, hari suci umat Hindu yang sama-sama kita sudah paham. Sama-sama tentu kita sudah hafal. Hari Saraswati jatuhnya setiap apa, kemudian hari Saraswati ini melambangkan apa, kita semua sudah tahu itu. Bahwasanya hari raya Saraswati jatuh setiap hari Sabtu atau Sanisara, Kumanis, Buku, Watu Gunung. Kemudian Saraswati merupakan
simbol dari turunnya ilmu pengetahuan. Itu sama-sama sudah kita paham, Mas Dharma. Hanya saja kalau kita gali secara dalam lagi makna Saraswati ini, tentu bukan hanya turunnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau turunnya ilmu pengetahuan pasti ada tempat di mana turunnya. Kemudian siapa yang diturunkan oleh Sang Aji Dewi Saraswati. Gitu. Jadi secara dalam sebenarnya Hari Raya Saraswati ini bukan hanya hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi Hari Raya Saraswati juga merupakan hari untuk memuliakan pengetahuan. Nah, buktinya apa? Setiap Hari Raya Saraswati kita manfaatkan yang namanya buku-buku. Nah, buku-buku ini adalah simbol dari pengetahuan sendiri. Simbol rasa syukur kita, simbol kita memuliakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Itulah sebenarnya makna Saraswati. Kalau lebih dalam lagi kita bahas lagi. Nah, kemudian Mas Dharma, Saraswati ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana itu artinya adalah mengalir. Jadi ibarat sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mengalir dari gunung sampai ke tepi pantai. Kemudian ada terjadi siklus yang namanya penguapan lagi, terjadi hujan, turun lagi ke gunung dan seterusnya, berputar, tidak ada habis-habisnya. Jadi begitulah pengetahuan juga, tidak ada habis-habisnya. Sama dengan simbol dalam Dewi Saraswati yaitu genitri, jadi berputar terus, tidak ada habisnya. Ya? Jadi itulah ilmu pengetahuan kalau kita ibaratkan sebagai sungai yang mengalir. Nah, Mas Dharma, dia sendiri Saraswati ini merupakan salah satu nama sungai dari 5 sungai utama yang dimuliakan oleh umat Hindu. Ada Sungai Gangga, Saraswati, Yamuna, Godavari, kemudian sungai-sungai lainnya. Saraswati ini menjadi penting karena merupakan sungai yang utama dan dimuliakan oleh umat Hindu. Nah, kemudian juga Ampuro Hidup Nandita Jeromangku dalam Mendak Tirta juga mengucapkan mantra Saraswati. Om Gangga Sindhu Saraswati dan seterusnya. Nah, itu bukti bahwasanya Saraswati memiliki posisi yang sangat penting, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, Mas Dharma yang berbahagia. Kemudian kalau kita lihat lagi, tadi saya berbicara masalah sungai yang mengalir. Ketika sungai mengalir dari pegunungan sampai ke pantai, itu menghasilkan atau menciptakan banyak manfaat. Bukan saja menjadi minuman hewan dan sejenisnya, kemudian tumbuhan juga kita selaku manusia juga memanfaatkan sungai ini. Seperti contoh, yang pertama misalnya mengairi sawah. Kemudian contoh yang lebih konkret lagi, air sungai ini sudah bisa digunakan sebagai pembangkit listrik atau PLTA. Nah, begitu juga ilmu pengetahuan sebenarnya. Kalau kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan ini demi kepentingan kita bersama, itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang bijak menyatakan bahwasanya orang yang berpengetahuan adalah orang yang bisa mengabdikan apa yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki kepada kepentingan orang lain. Nah, itulah sebenarnya esensi daripada ilmu pengetahuan. Nah, Mas Dharma yang berbahagia. Selanjutnya, di era sekarang ini tentunya pengetahuan sudah berkembang pesat. Ditambah lagi kita ketahui bersama sekarang pengetahuan itu sudah membaur dengan teknologi, sehingga ada yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mungkin saya boleh bercerita sedikit tentang kisah saya sendiri. Jadi dulu saya ingat sekali waktu saya masih sekolah SMP, itu saya suka sekali untuk mengirim surat kepada keluarga saya yang jauh dari sini. Saya mengirim surat hari ini,
pada waktu itu masih kantor pos, saya ingat sekali waktu itu masih menggunakan yang namanya perangko. Oke. Jadi hari ini dikirimkan, minggu depan baru sampai di tempat tujuan. Nah itu apa namanya, hanya menanyakan kabar sebenarnya. Om Swastiastu, ayah gimana kabarnya, kembali sehat keluarga, semoga sehat-sehat semua dan lainnya. Cuma itu sebenarnya ini suratnya. Jadi hari ini dikirim, 1 minggu kemudian baru sampai. Begitu juga balasannya. Jadi hari ini dikirim, 1 minggu kemudian baru sampai. Jadi ada jeda waktu 2 minggu untuk hanya sekedar menanyakan kabar itu dulu. Nah, kalau sekarang tidak, dengan adanya teknologi seperti ini, dengan colek saja sudah bisa menanyakan kabar. Dengan colek bisa bertatap muka dengan sanak saudara kita. Dengan colek makanan sampai. Dengan colek apa semua bisa kita inginkan. Nah itu sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena pengetahuan itu sebenarnya esensi sebenarnya adalah digunakan untuk kebutuhan, mempermudah kebutuhan kita. Sehingga dalam kitab Niti Sastra juga dikatakan bahwasanya tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah berbicara masalah sahabat, tidak mungkin ada sahabat yang menjerumuskan kita dalam hal yang tidak baik. Sama dengan pengetahuan ini. Pengetahuan kalau dengan bijak digunakan itu akan menguntungkan kita, mempermudah kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, hanya saja dalam tanda kutip harus kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Banyak contoh ya dalam kehidupan sehari kita, misalnya kalau kita tidak bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan yang dibawakan dalam teknologi ini. Contoh, ini mungkin yang menyinggung saja ke generasi muda. Ketika bangun pagi, ya bukan orang tuanya yang ditanyakan, Pak, nenek itu, bukan. Yakin saja. Kalau saat ini bangun pagi, yang ditanyakan itu adalah mana HP saya. Karena saya juga mengalami demikian. Itu sebenarnya merupakan dampak buruk daripada teknologi, ya, dampak buruk daripada ilmu pengetahuan yang sudah berbau dengan teknologi tadi. Jadi kalau kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan ini dengan bijak, intinya kita tidak boleh terlalu ketergantungan dengan teknologi tadi. Itu masalah. Jadi esensi pengetahuan yang sebenarnya itu adalah pengetahuan di mana ia bisa membantu mempermudah kehidupan kita selaku manusia, kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya apa kaitannya dengan bakti kita kepada catur guru? Nah tentunya kaitannya adalah di mana catur guru itu umat Hindu percaya bahwasanya ada 4 guru yang wajib kita muliakan. Jadi dari catur guru inilah ilmu pengetahuan itu berasal sebagai perantaranya. Yang pertama yaitu guru swadhyaya. Ini adalah guru yang paling utama atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pengetahuan berasal dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terbukti dengan adanya pengetahuan Veda misalnya. Jadi Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa mewahyukan sabda suci melalui Maharishi. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya Ida Sang Hyang Widi adalah guru yang utama, sumber dari ilmu pengetahuan. Tapi di lapangan apa? Ada yang bilang kalau belajar itu bisa kok otodidak tanpa seorang guru. Nah, sebenarnya itu adalah bahasa yang mustahil kalau menurut agama Hindu. Karena guru yang pertama, guru swadhyaya saja adalah guru yang memberikan ilmu pengetahuan yang sejati, tidak bisa digantikan oleh guru-guru yang lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya guru rupakan. Ini atau istilahnya guru rekel, orang tua. Ini guru yang paling dekat dengan kita. Nah, guru orang tua ini apa perannya dalam ilmu pengetahuan? Ya sudah pasti. Yang pertama, orang tua melahirkan kita.
ya, mengajarkan kita, memberi pengetahuan kita tentang cara makan, memberi pengetahuan kita tentang cara berjalan misalnya, dan cara-cara yang lainnya. Karena luar biasa sekali ini orang tua perannya dalam kehidupan kita terkait ilmu pengetahuan. Jadi, nah, besar harapan kami orang tua wajib dihormati. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang kita sebut sebagai leluhur. Itu wajib kita hormati. Nah, yang ketiga, guru pengajian. Nah, ini kalau guru pengajian bukan berarti guru-guru yang mengajar ngaji, bukan ya. Jadi guru pengajian itu adalah guru-guru di sekolah formal. Ini adalah guru yang wajib juga kita hormati. Karena tanpa ada beliau, guru pengajian ini, kita tidak akan tahu pengetahuan yang ada diajarkan di sekolah, fisika, matematika, biologi dan seterusnya. Itu adalah peran daripada guru pengajian. Jadi jangan lupa juga hormati guru pengajian. Nah, yang terakhir, guru wisesa. Guru wisesa atau yang berkuasa atau pemerintah. Nah, ini adalah menjadi salah satu guru yang wajib kita hormati juga dalam agama Hindu. Nah, apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Nah, kalau pemerintah tentu saja beliau-beliau yang duduk di pemerintah itu adalah memberikan tuntunan kepada masyarakatnya agar selalu menjalankan demi kebaikan kita bersama. Nah, bukan saja tuntunan, tatanan juga diberikan oleh pemerintah. Makanya kalau tidak ada pemerintah, tentu kita tidak akan bisa sebaik ini tertata persembayangannya seperti ini. Kemudian Mas Dharma, di lingkup kita, wisesa itu yang mana? Nah, seperti tadi, Parisade terpilih tadi merupakan salah satu bentuk daripada guru wisesa, majelis tertinggi umat Hindu. Jadi, hormati guru wisesa, hormati pemerintah, hormati segenap pemangku kebijakan, Parisade dan seterusnya untuk kebaikan kita bersama. Nah, Mas Dharma, jadi tidak banyak yang mungkin dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini, mengingat waktu ini sudah mulai terik mataharinya. Yang simpulkan saja bahwasanya dari apa yang saya sampaikan tadi, ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Saraswati kita lakukan sebagai cara kita memuliakan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu alangkah lebih baiknya kita gunakan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jadi dengan adanya perayaan Saraswati ini kita gunakan sebagai momentum kita untuk bakti kita kepada Jati Guru lebih ditingkatkan. Oke, terima kasih. Mungkin tidak banyak yang Tiang sampaikan, cuma itu yang dapat Tiang sampaikan. Namun sebelum Tiang tutup, Tiang ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting terkait program kerja kami di Parisade Kecamatan Tosok Utara. Jadi sebentar, jadi kami di TPU ini menyelenggarakan yang namanya Dharma Tula yang diperuntukkan untuk generasi-generasi muda kita. Jadi di PPU kita bagi menjadi 2 rayon. Yang pertama, rayon pertama itu ada di Bakti Agung. Jadi nanti diselenggarakan di Bakti Agung. Kemudian rayon yang kedua akan diselenggarakan di Balai Banjar Desa Mulia. Jadi besar harapan kami agar acara ini sukses. Nanti anak-anak SD, SMP, SMA maupun perangkat-perangkat yang sebaya mohon diikutsertakan dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini sangat penting. Nanti materinya di sana adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi ada guru-guru kita nanti akan hadir di sana sebagai pemateri. Oke, cuma itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.